Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran kimia. Salam kangen di COVID-19 untuk anak-anak SMKN 1 Sumberase. Salam semangat, SMK bisa hebat. Saya, Debbie Sagitarina, biasa dipanggil Bu Debbie, akan menyampaikan materi yang berjudul perubahan materi. Harapan Ibu Guru pada KBM melalui daring ini tertulis pada tujuan pembelajaran, yaitu 1. Siswa dapat mendefinisikan materi. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan materi berdasarkan sifatnya. Ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan materi dan pengelompokannya. Yang keempat, siswa dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari tentang perubahan materi, alangkah baiknya kalau kita mengenal ilmu kimia. Apakah ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang zat. Ilmu kimia meliputi komposisi zat, struktur zat, sifat zat, perubahan zat, dinamika zat, dan energetika zat. Adapun tujuan kita mempelajari ilmu kimia adalah 1. Bersikap positif terhadap kimia. Kedua, bisa bersikap ilmiah, yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dapat bekerja sama. Yang ketiga, pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah yang berupa percobaan atau eksperimen. Keempat, kesadaran tentang terapan kimia, misalnya manfaat kimia, kerugian zat kimia, pengelolaan, dan kelestarian. Kemudian yang terakhir, memahami konsep, prinsip, hukum, teori kimia, dan penerapannya. Pertama yang perlu kita ketahui yaitu apakah materi atau zat itu? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang serta memiliki energi. Dalam mempelajari perubahan materi, maka kita akan mengenal bahwa setiap materi mempunyai berbagai macam sifat. Setiap materi dapat dikenal dari sifat-sifatnya, dan setiap materi dapat mengalami perubahan. Setiap materi mempunyai berbagai macam sifat. Nah, sifat-sifat dari materi itu ada dua macam, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif yaitu sifat materi yang dipengaruhi oleh jumlah zat. Contohnya adalah volume, massa, panjang, ataupun suhu dari suatu materi. Kemudian yang kedua, sifat intensif. Sifat intensif itu ada dua macam, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat materi yang dapat diamati secara langsung oleh panca indera kita. Contohnya, wujudnya, apakah padat, cair, atau gas. Kemudian warna, merah, biru, atau tidak berwarna. Baunya, rasa, kemagnetan, bisa ditarik medan magnet atau tidak. Kemudian massa jenisnya, titik didih atau titik beku. Kelarutannya, maksudnya di sini adalah mudah larut dalam air atau tidak. Kemudian kerapatan dari materi tersebut bagaimana. Kemudian daya hantar panas dan listrik ada atau tidak, dan lain-lain. Itulah sifat-sifat dari sifat-sifat fisika dari suatu materi. Kemudian sifat-sifat kimia. Sifat-sifat kimia itu adalah sifat suatu materi yang dapat diamati apabila materi tersebut telah mengalami perubahan atau mengalami suatu reaksi atau disebut dengan reaksi kimia. Contohnya, sifat keterbakaran, sifat kereaktifan, sifat pembusukan. Di sini maksudnya adalah bila zat itu bisa mengalami pembusukan, maka dia mempunyai sifat kimia mudah membusuk misalnya. Kemudian
sifat mudah mengion, sifat teroksidasi atau berkarat, dan lain sebagainya. Di sini Ibu akan memberikan contoh sifat materi dari 1 sendok makan gula pasir. Bagaimana sifat ekstensifnya dan bagaimana sifat intensifnya dari gula pasir. Sifat ekstensifnya, gula pasir tersebut jumlahnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian sifat intensifnya, ini ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari gula pasir, rasanya manis, wujudnya padat kristal, warnanya putih mengkilap. Kemudian gula pasir mudah larut dalam air. Itu sifat fisika. Kemudian untuk sifat kimianya, jika dipanaskan akan menjadi karamel dengan warna coklat dan aromanya harum. Kemudian sifat kimia dari gula pasir yang lain yaitu jika dipanaskan terus-menerus sampai tinggi dan lama, maka akan menjadi arang yang berwarna hitam. Itulah sifat kimia dari gula pasir. Nah, jadi kesimpulan kita di sini bahwa setiap materi itu dapat dikenali dari sifat-sifatnya. Nah, sampailah kita pada pembahasan inti yaitu perubahan materi. Perlu diketahui bahwa setiap materi dapat mengalami perubahan. Ada 2 macam perubahan materi yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia, perubahan materi yang dapat menghasilkan zat yang baru dan kita biasa menamakan dengan reaksi kimia. Contoh untuk perubahan fisika. Ada 2 contoh di sini. Contoh yang pertama, es batu jika dibiarkan di atas meja, maka dia akan mencair menjadi air. Sifat es batu itu sama dengan sifat air, berarti tidak terjadi zat yang baru. Contoh kedua, air jika diletakkan dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Sifat air dan sifat es batu adalah sama, berarti tidak menghasilkan zat yang baru. Nah, itu adalah perubahan fisika. Bagaimana dengan perubahan kimia? Di sini ada contoh, kertas warna putih dibakar sampai habis, maka yang terjadi adalah kertas akan menjadi zat padat yang berwarna hitam. Kita biasa mengatakannya sebagai arang, ya. Nah, sifat kertas itu berbeda jauh dengan arang yang warna hitam tersebut. Kertas yang warnanya putih bisa dilipat dan sebagainya, ternyata berbeda dengan arang yang berwarna hitam, berbeda warna misalnya, ya. Nah, bagaimana kita mengenal zat itu mengalami perubahan kimia? Kita bisa melihat dari gejala-gejalanya. Jika di situ timbul gas, terbentuk endapan, atau terjadi perubahan warna ataupun perubahan suhu, kita bisa mengenal bahwa itu sudah terjadi perubahan kimia. Demikian pembahasan kita tentang perubahan materi. Selanjutnya adalah tugas kalian setelah mempelajari perubahan materi. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu sediakan materi sebagai berikut. 1. Segelas air. 2. Sesendok teh garam dapur. Yang ketiga, sebatang pisau besi berukuran sekitar 15 cm. Yang kedua, lakukan pengamatan, observasi terhadap sifat-sifat dari materi-materi tersebut yang telah kamu sediakan itu. Kemudian catat hasil pengamatanmu dan buatlah suatu kesimpulan. Tugas kedua, cobalah untuk mengelompokkan berbagai peristiwa berikut termasuk perubahan fisika ataukah perubahan kimia dari kejadian-kejadian yang ada di sekitarmu. Beri penjelasan pada setiap pilihan jawabanmu. Contoh yang Ibu berikan di sini ada 10 ya. Coba dikerjakan. 1. Menjalankan kendaraan bermotor. Itu masuk perubahan fisika atau kimia. Jika kamu menunjukkan bahwa itu perubahan kimia misalnya, alasannya apa? Jika kamu menunjukkan bahwa itu perubahan fisika,
Alasannya apa? Jelaskan. Yang kedua, menyalakan lilin hingga habis. Yang ketiga, membuat es batu. 4. Membuat tape dari singkong. 5. Kapur barus menyublim di lemari pakaian hingga terus mengecil dan habis. Keenam, pembuatan garam dari air laut ditambah. 7. Petasan meledak. 8. Balon mainan meletus. 9. Pagar besi yang berkarat di musim hujan. Dan yang terakhir yaitu sampah dapur yang membusuk. Terima kasih anak-anakku atas kerjasamanya. Jika manusia bisa berubah, berubahlah menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.